Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3863-3864. Monster 5 elemen menyerang dengan putus asa, tapi Dev bersembunyi di lonceng pola naga dengan santai dan tenang. Secara bertahap, serangan dari monster 5 elemen menjadi semakin lemah, dan sosok monster 5 elemen secara bertahap menghilang. Monster 5 elemen ini hanyalah ilusi, bukanlah suatu keberadaan nyata. Itu akan menghilang setelah semua energinya telah habis digunakan. Tidak, sialan, keluarlah jika kamu berani. Melihat lonceng besar berpola naga di depannya, Natalie meraung dan menamparkan lonceng berolah naga itu dengan telapak tangannya. Aku tidak akan keluar, aku akan membiarkanmu menjadi marah, hahaha. Dev berkata dengan santai dan puas di dalam lonceng pola naga. Asu. Natalie meraung. Nona, orang ini adalah kura-kura, jadi mari kita bunuh semua orang suci dari istana Guanghan untuk melihat apakah dia bersedia keluar. Yosemite mengingatkan Natalie. Mereka masih memiliki Lucy dan lainnya di tangan mereka, dan mereka dapat memeras Dev. Ketika Natalie mendengar ini, dia langsung tertawa dan berteriak kepada Dev, apakah kamu mendengar itu? Jika kamu tidak keluar, saya akan membunuh semua orang suci ini. Tuan Chen, jangan keluar, kami tidak takut mati. Lucy berteriak keras. Jangan banyak bicara. Yosemite melangkah maju dan menamparkan wajah Lucy dengan keras. Bunuh saja aku jika kamu mampu. Bahkan jika kami bunuh diri, kami tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Saudari-saudari, kita tidak boleh menyeret Tuan Chen ke bawah, apalagi membiarkan binatang buas keluargamu ini menggunakan kita untuk memeras Tuan Chen. Aku pergi dulu, kalian semua ikuti. Setelah mengatakan itu, aura Lucy mulai membengkak, dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah melihat ini, beberapa orang suci lainnya juga memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak ingin pernah menyeret Dev jatuh dalam kerugian. Kali ini, orang-orang di keluargamu ketakutan. Natalie juga tidak menyangka bahwa orang-orang suci ini tidak takut mati. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri di hadapanku. Natalie melambaikan tangannya, dan aura yang kuat langsung menekan ke arah Lucy dan yang lainnya, menyebabkan aura di tubuh Lucy dan yang lainnya ditekan secara langsung dan tidak dapat dibangkitkan kembali. Di hadapan kekuatan absolut, bunuh diri adalah sesuatu yang istimewa. Apakah keluargamu begitu tidak tahu malu sehingga kamu mengandalkan trik kotor untuk mengalahkan lawanmu? Pada saat ini, lonceng pola naga tiba-tiba menghilang, dan Dev perlahan muncul. Dev, kamu pengecut. Sekarang kamu berlutut di tanah dan mati. Aku bisa melepaskan orang-orang suci ini. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri saat orang suci ini dipermalukan sampai mati satu persatu. Natalie menatap Dev dan berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak akan bertahan lama, jadi dia tidak ingin bertarung dengan Dev. Ketika Yosemite dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka tiba-tiba berubah menjadi penuh nafsu dan mereka menjilat bibir mereka. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Tuan Chen, tinggalkan saja kami, Anda pergi saja. Lucy berteriak. Keluargamu benar-benar binatang buas. Dev berkata dengan tajam. Binatang, akan kutunjukkan padamu apa itu binatang. Dengan cibiran di wajahnya, Yosemite tiba-tiba merobek pakaian orang suci dengan suara menusuk. Ah! Kulit seputih salju orang suci itu terlihat, dan matanya penuh amarah. Binatang buas. Lucy dan yang lainnya meraung. Yosemite memiliki senyum garang di wajahnya, Dev, apakah kamu akan berlutut dan mati? Setelah mengatakan itu, Yosemite merobek pakaian Lucy. Selama Dev tidak mau berlutut, tampaknya Yosemite akan merobek pakaian semua orang suci satu per satu. Mata Dev meledak karena marah, dan tubuhnya gemetar karena marah. Tepat ketika Dev berada dalam dilema, Zacharias tiba-tiba meledakkan auranya. Sialan, kalian keluargamu adalah sekelompok binatang buas. Zacharias dan biksu lainnya tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju Yosemite dan yang lainnya. Yosemite dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Zacharias akan tiba-tiba melancarkan serangan dengan banyak biksu. Lucy dan lainnya juga diselamatkan oleh Zacharias dan lainnya. Rekan Taois Chen, sekarang kamu bisa bertarung dengan tenang. Kamu tidak boleh membiarkan binatang buas seperti keluargamu ini lolos. Teriak Zacharias pada Dev. Huff. Kalian semua telah mengincar keluargamuku.
Aku ingin kalian semua mati, kalian semua. Natalie tidak menyangka bahwa Zachas berani membawa orang melawan keluargamu untuk menentang mereka. Tahukah Anda, keluargamu juga merupakan keluarga besar di wilayah utara ini. Dan keluarga Ouyang hanyalah keluarga kecil yang membuat boneka. Sebagai kepala keluarga, Zachas hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Keluarga sekecil itu sebenarnya berani melawan keluargamu dan melakukan hal-hal yang mereka benarkan sendiri. Mereka benar-benar tidak menganggap serius keluargamu. Terlihat Natalie meraung, dan kulit putih tubuhnya mulai mengeluarkan darah. Dia tampak seperti wanita berdarah, sangat menakutkan. Saat darah mengalir keluar, kabut darah muncul di sekitar Natalie. Kabut berwarna darah, dengan bau darah yang kental dan aura dingin, menyebar. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi di bawah kabut darah ini. Gelombang udara sedingin es yang menggigit terpancar dari tubuh Natalie, lalu udara di sekitarnya tiba-tiba turun drastis, dan radius ratusan meter juga mulai membeku. Udara dingin ini membuat semua orang gemetar dan mundur lagi. Semua orang tercengang saat melihat Natalie berubah menjadi monster. Bahkan Yosemite juga tercengang. Dia tidak tahu keterampilan seperti apa lagi yang digunakan Natalie untuk menjadi seperti ini. Cepat mundur, cepat mundur. Yosemite menyapa dua anggota keluargamu yang tersisa untuk mundur. Karena dia bisa merasakan bahwa mereka tidak dapat menahan udara dingin ini, dan Natalie sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia takut Natalie bahkan akan bisa membunuh mereka. Kabut dingin berdarah di sekitar Natalie menjadi semakin tebal, sementara Dev mengerutkan kening, dengan niat membunuh di matanya. Kristal naga di dada Dev berkedip-kedip, dan naga emas di belakangnya perlahan muncul, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Raungan naga bergema di seluruh sekte janji suci. Seluruh tubuh naga emas mulai dikelilingi api, dan Dev juga telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Kekuatan naga emas ini jelas jauh lebih kuat. Terlihat naga emas itu mengaum dan bergegas menuju Natalie, tubuhnya melayang melalui kehampaan, dan ia berada di depan Natalie dalam sekejap. Kemudian cakar naga yang tajam melesat langsung ke arah Natalie. Tapi ketika naga emas mendekati Natalie, kabut dingin berdarah di sekitar Natalie mulai bergerak, membentuk pusaran air yang besar. Udara dingin yang tak ada habisnya keluar dari pusaran air, dan cakar naga emas langsung membeku, lalu hancur dan lenyap. Mengaum. Naga emas mengeluarkan raungan pelan. Untungnya, naga emas ini juga merupakan keberadaan ilusi, bukan sungguhan. Jika itu adalah naga raksasa sungguhan, ia akan dinonaktifkan sekarang. Naga emas raksasa itu kehilangan cakarnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan api yang tak ada habisnya. Nyala api bertabrakan dengan kabut dingin dan membuat ledakan. Seluruh sekte janji suci dan bahkan seluruh tanah kekacauan sepertinya hancur akibat ledakan dahsyat itu. Darah di tubuh Natalie masih mengalir keluar, dan wajahnya tampak ganas. Dia sepertinya menderita siksaan yang luar biasa, dan dia seharusnya berada di ambang kehancuran. Ah! Natalie meraung, dan semua aura yang telah tersegel di tubuhnya benar-benar dikeluarkan pada saat ini. Saat aura ini meletus, tubuh Natalie juga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Bintik-bintik aneh muncul di kulit Natalie. Sekarang Natalie menjadi seperti orang yang berbeda. Meski tidak ada bekas rambut di tubuhnya, Natalie sepertinya tidak peduli. Sekarang dia sudah menjadi gila. Hanya ada satu pemikiran, yaitu membunuh Dev. Kabut dingin berwarna merah darah yang menakutkan, seperti ular roh, membawa darah Natalie dan langsung menuju ke Dev. Dev buru-buru menembakkan dinding api untuk memblokirnya. Tapi ular roh kabut dingin ini tidak takut, mereka menembus dinding api dan mendekati Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan ribuan cahaya pedang jatuh dari langit. Bersambung.